Ayu, suara saya masih masuk? Ya, sudah, sudah. Mbak Ayu adakah? Mbak Estri? Alah, sebentar ya, saya tak gantiin internet dulu. Oke. Oke, Mbak Ayu belum muncul. Mbak Estri? Mbak Estri, bisa unmute kah? Apa ini? Siap Mbak Estri? Halo, halo. Oke, silakan Mbak Estri. Suaranya kok belum kedengaran ya di saya? Sudah bisa share screen kan Mbak ya? Saya bisa, sudah kok. Silakan, bisa dimulai Mbak Estri. Ah, suaranya belum masuk Mbak. Oke, kayaknya sudah deh. Sudah muncul hijau deh suaranya. Oh, nggak dengar lagi. Nggak dengar nih Mbak. Misal nggak pakai headset gimana? Barangkali bisa join dari satunya handphone gitu Mbak. Jadi suaranya biar dari handphonenya.
Oke, sembari nunggu Mbak Estri menyiapkan PPT-nya, ini kita kembali lagi diskusi. Jadi terkait dengan bagaimana UMKM kita itu bisa sustain, bagaimana dia mampu untuk bersaing, tentunya kan dibutuhkan strategi operasional gitu kan. Kalau kita berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi UMKM yang ada di Indonesia, ini ada sebuah artikel yang mana dia membahas tentang eh, dia membuat inovasi dari cantingnya. Dia membuat inovasi canting dengan pendekatan TRIS untuk meningkatkan atau memperbaiki proses produksi batik tulis begitu ya. Jadi penelitian ini itu membahas tentang persoalan klasik dari UMKM batik tulis yang mana kalau dia itu menggunakan canting pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada banyak sekali hambatan teknis yang berdampak pada tingginya harga jual batik tulis begitu ya. Kalau harga batik tulis itu semakin tinggi, semakin mahal, maka dia daya saingnya juga semakin rendah dan juga itu akan mempengaruhi keberlanjutan industri kreatif dari batik itu sendiri. Makanya di artikel ini dia berupaya untuk memberikan solusi inovatif agar masalah yang dihadapi oleh UMKM ini bisa terselesaikan. Dan juga dari hasil penelitian ini, akhirnya ada prototipe canting baru yang lebih efisien, ergonomis, dan juga berkelanjutan. Bagaimana dia membuat canting itu akhirnya nggak gampang netes dan seterusnya gitu ya. Lebih efisien, ergonomis, nggak apa tangan ini nggak gampang kesunyuk kayak gitu ya. Bisa lilinnya itu jatuhnya lebih stabil, lebih presisi dan seterusnya. Dia menggunakan pendekatan TRIS, Theory of Inventive Problem Solving gitu ya. Ternyata bisa loh kita melakukan sebuah penelitian yang mana itu menghasilkan solusi inovatif, terus juga ada hasil prototipe yang kalau kita apa ya bahasa-bahasa yang marak sekarang itu adalah proses hilirisasi dari yang kita teliti itu nanti akan bisa dipraktekkan atau bisa dipakai untuk sektor industri begitu ya. Dia akhirnya menghasilkan sebuah solusi, menghasilkan prototipe canting agar aliran lilin ini lebih stabil, kemudian detail polanya lebih presisi, proses batiknya lebih cepat. Akhirnya itu bisa menurunkan biaya dan juga meningkatkan daya saing. Sehingga itu nanti akan mengurangi waktu dan menurunkan biaya. Yang mana dari artikel ini akhirnya penelitian berikutnya itu ditantang untuk menguji coba skala luas, terus juga melakukan analisis ekonomi. Kira-kira canting ini nanti bisa sustainable nggak ya? Ada bisa diproduksi dalam skala luas, terus ada nilai ekonomisnya nggak ya? Secara ekonomis nanti dia bisa menghasilkan, bentar, bisa menghasilkan apa istilahnya? Unmute themselves-nya sudah nggak bisa, nggak bisa unmute. Sudah bisa. Mbak Estri coba di-unmute Mbak Estri pakai HP. Sudah bisa kah? Halo, sudah? Ya, oke, gitu. Baik, saya lanjutkan sebentar ya. Jadi ternyata kalau misalnya mau melihat penelitian sebelumnya, maka kita coba kalau membaca artikel itu dilihat arah penelitian selanjutnya itu apa sih? Kita bisa eksplor di situ yang mana ini bisa menghasilkan apa ya? Ide-ide baru yang bisa kita lakukan ke depannya, begitu. Silakan Mbak Estri.
Iya, Bu. Coba, ya. Mbak Arin bisa minta tolong. Sudah bisa saya mulai, Bu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri Mujiati. Saya di sini dari kelompok satu. Ya. Saya sebenarnya sama Mbak Ayu, tapi masih belum bisa gabung. Saya mulai dulu aja. Di sini saya mengambil judul jurnal, yaitu meningkatkan efisiensi respon krisis melalui TIK. Sebuah studi Delphi tentang peningkatan operasional dan pengembalian keputusan dalam insiden korban massal. Ini penulisnya Primož Resik dan ini Bu, Božen Sivanut nge. Penerbitnya dari Systematic Futures. Bisa lanjut Mbak Erin. Latar belakang, insiden korban massal, mass casualty insiden atau MSI, kerap melampaui kapasitas operasional layanan kesehatan lokal. Selanjutnya, peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK semakin penting dalam manajemen krisis. Selanjutnya, potensi TIK mempercepat koordinasi, meningkatkan triase, memperkuat pengambilan keputusan di lapangan. Selanjutnya, gap penelitian, sebagian besar studi masih berbasis simulasi, sangat terbatas di kasus nyata. Lanjut. Tujuan penelitian yaitu 1. Menilai potensi TIK dalam meningkatkan efisiensi respon MSI. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis konsensus pakar. Metodologi yaitu menggunakan metode Delphi 3 putaran, responden 25 pakar internasional, akademisi, klinisi, informatika kesehatan. Tahap putaran 1, kuesioner terbuka menggali perspektif pakar. Putaran 2 dan 3, penilaian dengan skala Likert, validasi konsensus. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk memperkuat hasil. Metodologi SWOT, yaitu analisis SWOT, dipakai untuk merangkum hasil konsensus pakar, mengkategorikan faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Selanjutnya digunakan untuk membangun peta strategis adopsi TIK dalam manajemen MSI, memberikan dasar rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi. Temuan utama yaitu kekuatan, interoperabilitas data real time, terus kelemahannya resistensi pengguna, kurangnya standar, keterbatasan infrastruktur, peluang pemanfaatan AI, dashboard digital, telemedicine, ancamannya biaya tinggi, regulasi keamanan siber, dan resistensi budaya organisasi.
Analisis kelebihan strategi, kombinasi metode Delphi plus SWOT menghasilkan pendekatan valid dan komprehensif. Panel pakar beragam akademisi, klinisi, informatika, yaitu memperkaya perspektif. Fokus pada konsensus pakar, rekomendasi praktis untuk kebijakan dan operasional. Analisis kelemahan strategi, basis penelitian masih berbasis opini pakar, belum diuji pada kasus nyata MSI. Mayoritas panelis berasal dari Eropa, potensi bisa geografis, cepat, usang karena perkembangan teknologi digital sangat dinamis. Kesimpulan, TIK memiliki potensi signifikan dalam memperkuat respon MSI. Inovasi teknologi terbukti meningkatkan koordinasi, alur informasi, dan simulasi pelatihan. Tantangan utama justru ada pada aspek non-teknis, governance, regulasi, kesiapan SDM, dan pendanaan. Teknologi tanpa tata kelola yang baik tidak akan optimal. Relevansi praktis, relevan untuk negara dengan risiko bencana tinggi, misalnya Indonesia dan Jepang. Membantu integrasi lintas lembaga, contohnya kesehatan, militer, kepolisian, dan lembaga bencana. Bencana dasar pengembangan roadmap digital untuk sistem tanggap darurat. Memperkuat kapasitas lokal dengan dukungan global. Rekomendasi, perkuat kebijakan dan tata kelola TIK di bidang manajemen krisis, tingkatkan interoperabilitas antar sistem digital, kembangkan pelatihan SDM berbasis teknologi, lakukan uji lapangan untuk menguji efektivitas sistem konteks nyata. Refleksi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi literatur manajemen krisis, memperluas diskusi tentang disaster informatis sebagai bidang interdisipliner, membuka peluang riset lanjutan, uji coba empiris, studi kasus di negara berkembang, integrasi AI lebih lanjut. Penutup, ringkasan TIK yaitu peluang besar untuk memperkuat respon MSI, tapi ada tantangan non-teknis. Yang kedua, kunci keberhasilan ada pada sinergi antara teknologi, kebijakan, dan SDM. Terima kasih, Bu. Mungkin di sini kita bisa sharing-sharing aja, teman-teman. Review kritisnya gimana ini berarti, Mbak? Menurut pendapat dari Mbak Estri sendiri mungkin terkait artikel ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Kira-kira relevan nggak kalau dipakai di UMKM Indonesia begitu ya? Gimana kira-kira? Mungkin ada teman-teman yang mau berikan. Ayo, gimana nih teman-teman? Kita akan bahas artikel yang diulas oleh Mbak Estri dan Mbak Ayu yang saat ini Mbak Ayunya lagi kayaknya belum bisa gabung ya, masalah teknis kayaknya ya. Jadi Mohon kita, izin, saya gemes mau ikutan ngomong. ya silakan. Oke, di sini saya lihat di bagian temuan utama ya, Bu. Itu kan bisa dilihat bahwa perencanaan tangga bencana itu yang disajikan dalam jurnal ini sebenarnya itu belum diaplikasikan untuk jangka global. Jadi mereka hanya membuat data empiris untuk satu wilayah saja, di mana wilayah tersebut memiliki kontur apa namanya lokasi bencana yang berbeda sama wilayah lain. Seperti tadi disebutkan cuma di daerah Eropa, di mana kita tahu daerah Eropa itu termasuk area yang lebih banyak apa ya? Bukit ya, bukit bukan gunung. Jadi bukit dan di area lempengan tektonik yang berbeda dari yang di daerah Indonesia, di mana kita tahu lempengan tektonik itu ada empat lajur. Nah, sedangkan di Eropa itu cuma ada 2.
mohon maaf itu data saya baca-baca soalnya. Terus habis itu untuk di daerah Eropa sendiri tingkat bencana itu nggak sebanyak yang ada di daerah berkembang. Seperti kita tahu di Jepang akhir-akhir ini ada gempa itu dalam satu waktu itu 4 kali dan itu diserang dari arah yang berbeda. Jadi eh, dari laut iya, dari pegunungan dasar laut iya, dari tektoniknya iya gitu. Jadi kalau dibilang jurnal ini itu hanya memberikan runtutan strategi tanggap bencana, tapi prosesnya itu masih dipakai untuk percobaan di negara berkembang lain yang pada saat itu tanggap bencana. Seperti kita tahu kemarin pada saat kejadian bencana di Jepang itu memang di apa negara-negara Eropa itu membantu untuk memberikan oh coba solusi bencananya seperti ini. Solusi bencana seperti ini dicoba eh, mengurangi tapi tidak sepenuhnya minimal minimal mengurangi resiko kerusakan yang lebih tinggi karena pada saat itu langsung disolusikan seperti itu. Nah, sedangkan seperti kita tahu di sini ada kelemahan di mana resistensi pengguna seperti saya bilang tadi di Eropa area wilayah bencana itu hanya sekitar 10 sampai 25%. Sedangkan di area Asia seperti kita tahu ada yang namanya eh, padang pasir, pegunungan, tingkat tektonik dan sebagainya. Itu otomatis penggunanya lebih besar. Jadi bisa dibilang resiko bencana itu lebih tinggi dan di luar dari strategi bencana yang ditunjukkan dalam jurnal berikut. Memang di sini ada pembahasan di mana pemanfaatan AI dan dashboard telemedicine yang digunakan di sini bisa dipakai. Tapi itu tidak bisa mensolusikan sepenuhnya. Jadi bisa dibilang ini hanya jurnal ini hanya memberikan tanggap strategi yang pada saat itu diaplikasikan ke lokasi bencana, tapi untuk penyelenggaraannya di lokasi bencana itu seperti disebutkan di sini ada biaya tinggi dan butuh regulasi. Seperti kita bilang kejadian COVID kemarin itu kan sebenarnya bencana Bu ya. Bukan bencana apa sebagai wabah pandemi pandemi yang global. Di situ biaya yang digunakan untuk perencanaan dan pengelolaan bencana tadi sendiri itu membengkak karena tidak ada persiapan sama sekali. Nah, sedangkan strategi-strategi yang digunakan di sini itu sebenarnya bisa dipakai, tapi butuh trial error diaplikasikan lagi seperti itu. Jadi bisa dibilang ini ini tuh lebih ke strategi pelaksanaan, tapi yang melaksanakan harus orang-orang yang memang memahami konteks apa, penyelesaian bencana tadi harus seperti apa. Jadi ketika ada dalam sistem operasional itu mengalami kerusakan atau tiba-tiba mengalami resiko dadakan yang apa, berpotensi merusak lebih tinggi, strategi ini bisa dipakai, tapi tidak bisa menyelesaikan secara 100%, paling sekitar 30%, 40%. Begitu dari saya. Terima kasih. Ada yang lain kira-kira? Ada yang lain? Jadi yang dibahas apa sih? Ini kira-kira Mbak Anti belum ada suaranya, Mbak Kirana belum ada suaranya, Mbak Wida belum ada suaranya. Ini mudeng nggak kira-kira? Yang dikritisi oleh Mbak Estri adalah terkait dengan artikel. Ini artikel yang sempat saya share di itu ya, di Drive ya, yang Enhancing Crisis Response Efficiency, gitu ya. Bagaimana menghadapi masalah atau krisis kesehatan ya, masalah sebuah kesehatan massal begitu ya. Kemudian dia diminta untuk mengambil sebuah keputusan sehingga itu nanti akan mengurangi korban begitu ya. Bagaimana teknis operasionalnya? Bagaimana proses pengelolaan operasional di dalam istilahnya mengelola sebuah krisis begitu ya. Kira-kira potensi besarnya apa nih? Infrastruktur yang harus disediakan apa? Begitu. Kira-kira begitu ya. Kira-kira tanggapan yang lainnya, kira-kira mudeng nggak? Yang disorot dari artikel ini sebenarnya apa sih? Kesamaan dengan konsep strategi kita itu apa? Konsep strategi operasional. Kesamaannya apa kira-kira?
Apa? Gimana teman-teman? Ya Gimana terkadang kita Bu, untuk eh? Ya? pembahasan jurnal itu terkadang kita itu apa ya istilahnya lemah di dalam eh, kita belum menguasai bidang tersebut. Nah, ini dalam Ya. ini kaitannya dengan pemilihan review dari yang jurnalnya. Nah, kira-kira itu Oke. kita berfokus pada sebuah kasus apa. Misalkan kalau kaitan dengan UMKM, harusnya kita mereview dari penelitian-penelitian yang kaitannya dengan UMKM, misalkan seperti itu. Ya. Atau Oke. kalau kaitan dengan manajemen, ya harus jurnal manajemen. Lah, mungkin saya sendiri, teman-teman sendiri juga bingung. Ini kira-kira yang direview itu jurnal tentang apa itu loh. Akhirnya juga bingung. Bingung gitu, Bu. Jadi Oke. terakhirnya ya mengacu pada yang di-share-share itu. Padahal bahasanya juga sendiri. Mungkin kalau masalah bahasa bisa diterjemahkan lah pakai sistem AI. Nah, itu kira-kira nanti Ibu Budia nanti bisa memberikan gambaran, jadi jurnal-jurnal apa yang perlu kita sajikan gitu. Itu nanti biar Oke. lebih terfokus. Ngoten Bu. Ini Oke, sekedar baik. usul. Jadi kayaknya minggu lalu memang itu ya belum spesifik ya. Saya hanya ngasih, oh ini loh referensi jurnal yang bisa digunakan untuk apa ya, untuk direview, untuk dikritisi, dan seterusnya barangkali untuk diadaptasi di sini begitu ya. Sebenarnya itu kan artikel ini didapatkan dari Scopus begitu ya. Kemudian yang kaitannya atau relevansinya dengan manajemen operasional hari ini, artikel ini itu jika dibaca, dipahami, sebenarnya dia itu hubungannya dengan kapasitas, bagaimana pengelolaan kapasitas operasional, gitu ya, bagaimana pengelolaan kapasitas produksi, begitu. Memang saya mohon maaf sebelumnya, ini saya tidak spesifik untuk di materi itu ya, ketika nge-share link, oh ini bisa referensi yang bisa dipakai nih. Tapi nggak harus, misalnya teman-teman nggak sempat nyari referensi, boleh nyari referensi itu. Tetapi boleh pakai referensi yang saya sajikan, tetapi misalkan mau nyari sendiri juga boleh, begitu ya. Pada intinya seperti itu. Kalaupun toh menggunakan referensi ini, sebenarnya konsep strategi itu kalau nggak salah, ini kan kita bahas tentang strategi ya, strategi operasi. Itu akan lebih cocok ketika artikel yang direview adalah yang operation strategi. Bentar saya share. Mohon izin saya ganti itu ya, share screen ya. Jadi teman-teman, ini saya perjelas lagi bahwasannya kalau untuk referensi artikel, ini bisa pakai artikel yang relevan dengan operasional dan UMKM yang ada di Indonesia atau yang dari internasional. Harapannya kalau yang dari internasional ini teman-teman bisa latihan, gitu ya, latihan melihat bagaimana sih penelitian dari luar negeri ini yang kemudian cocok dipakai. Yang dilihat pertama itu sebenarnya harusnya adalah di kata kunci, keywordnya. Karena di minggu pertama ini kita membahas tentang strategi operasi, gitu ya, strategi operasi, konsep strategi operasi. Berarti nextnya barangkali teman-teman bisa cari kata kuncinya, oh operation strategi. Berarti sebaiknya saya pakai artikel yang seperti ini. Operasional strategi. Ini sebenarnya kemarin sudah saya, cuma mungkin saya ya yang belum detail mendeskripsi atau memberikan instruksi mana artikel yang harus direview untuk pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya begitu ya. Jadi 8 artikel itu sebenarnya ada beberapa yang cocok untuk pertemuan strategi operasi,
untuk pertemuan yang bahas tentang kapasitas produksi begitu. Gitu. Tetapi nggak apa-apa. Namanya juga Kemarin pengalaman pertama, begitu ya. beberapa ada yang sudah milih jurnal Bu kemarin itu. Oh, Jadi sudah milih ya, jurnal. jadi ada sekitar tiga grup kalau nggak salah sudah milih jurnal. Jadi termasuk Mbak Ayu. Jadi yang lainnya belum ada yang belum, kayak saya juga nunggu. Oke. Ya, enggak apa-apa. Jadi intinya kalau kita, saya sendiri yang kemarin kan terbatas, Bu Emma sudah masuk kelas gitu ya. Belum sempat bahas per artikel seperti ini. Jadi next, kalau mungkin mau review artikel, dilihat dulu kata kuncinya apa nih. Dia sesuai nggak sih dengan topik yang mau kita ambil. Kayak gitu. Kalau misalnya konsep strategi operation strategi berarti cocoknya kan artikel ini gitu. Kalau yang di review dari Mbak Estri tadi itu cocoknya untuk yang penentuan kapasitas produksi. Karena dia membahas tentang bagaimana ini yang dibahas tadi kan ini toh. Bentar. Ini kelihatan geser nggak ini artikelnya? Jalan Bu, geser Bu. Sudah ya. Iya. Yang dibahas Mbak Estri tadi kan ini ya terkait bagaimana sih efisiensi untuk penanganan respon. Sehingga dia nanti akan membuat keputusan membuat keputusan untuk mengimprove istilahnya sebuah kejadian yang besar gitu kan dengan menggunakan Delphi method gitu. Tapi enggak apa-apa, ini kita bahas juga. Nextnya, setelah membaca artikel ini, harapannya kita akan tahu bahwasanya ketika sebuah perusahaan, anggaplah perusahaan gitu ya, kalau di sini kan dia eh, menganalisis tentang bagaimana pengelolaan sebuah kejadian tak terduga gitu ya, sebuah insiden yang massal sehingga kapasitas dari kesehatan, kapasitas dari rumah sakit gitu ya, kurang mumpuni, terbatas. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita akan membuat keputusan strategis di situ? Taruhlah kalau di Indonesia terkait dengan keputusan untuk menjadikan apa itu rumah sakit yang sempat kan di Jakarta itu buka rumah sakit pas COVID aja, terus sekarang setelah COVID ternyata sudah nggak dipakai lagi, itu apa ya? Ya, yang rusun Wisma buat Atlet ya, iya, di Wisma Wisma Atlet Atlet. kan kayak Iya, gitu. Jadi Wisma Iya. Atlet. nah, seperti itu. Jadi ini hampir sama. Taruhlah dengan kasus yang mirip gitu ya. Jadi akhirnya dia membuat keputusan. Kira-kira nih, saya harus membuat keputusannya seperti apa secara operasional untuk menangani krisis massal seperti ini agar kapasitas pelayanan dari rumah sakit ini bisa mumpuni. Begitu. Jadi nextnya kalau teman-teman mau apa ya istilahnya mau mereview artikel, dilihat dulu yang paling cepat adalah melihat dari kata kuncinya. Keywordnya. Dari kata kunci, dari keywordnya. Kalau kita mau mengkritisi hubungannya apa sih artikel yang dibahas Mbak Estri tadi dengan manajemen operasional. Secara operasional tentunya pada saat krisis melanda, namanya rumah sakit kan tetap tetap aja ada proses bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya kapasitas di rumah sakit itu hanya 100 orang, tiba-tiba melonjak melebihi kapasitas, apa yang harus dilakukan? Di situ kan tentu sampai ada yang tidur di lorong-lorong begitu kan ya. Kalau pada saat COVID kemarin kan seperti itu, sampai di rumah sakit itu antri ada yang tidur di lorong dan seterusnya. Maka untuk membuat perencanaan di dalam operasional, kita akan spesifik di setiap rumah sakit perlu untuk memiliki kapasitas darurat, baik itu jumlah tempat tidur, kemudian tim medis, logistiknya, kemudian eh, data ketersediaan tempat tidur itu secara real time gitu ya, nggak nggak manual, akhirnya kan itu akan tertangani dengan cepat.
itu tetap ada hubungannya dengan manajemen operasional. Hanya saja mungkin konsepnya belum relevan dengan pertemuan malam ini yang kita bahas tentang strategi gitu ya, Masuknya ke strategi prosesnya. kebijakan darurat Bu soalnya. Iya, ini Karena itu tentang kebijakan darurat, bagaimana kita akan mengelola eh, sebuah proses bisnis di rumah sakit ketika menghadapi kapasitas yang di luar normal. Maka sebenarnya di proses bisnis rumah sakit pun secara operasional harus ada data real time. Makanya semakin ke sini di rumah sakit Indonesia pun kita sudah semakin ke sini kan semakin canggih ya dengan adanya COVID kemarin, akhirnya semua perusahaan, semua bisnis itu kan mengalami kemajuan, otomatis sekarang antri wis nggak harus ke rumah sakit, bisa melalui handphone. Semua rumah sakit kayaknya sudah punya aplikasi digital yang bisa digunakan untuk daftar antri, melihat melihat jadwal dokternya praktek kapan dan seterusnya. Itu adalah proses operasi yang mana untuk menentukan bahwasannya oh, di dalam sebuah rumah sakit ini harus punya sebuah apa ya istilahnya aplikasi tertentu, yaitu mesti menjadi keputusan strategis yang manajemen pusat untuk mengefisiensikan antrian dan seterusnya. Itu kan akhirnya menjadi sebuah produk layanan baru begitu. Nggak apa-apa tetap dibahas itu tentang, tapi kita coba tarik lagi. Oh, jadi ketika menghadapi sebuah krisis dari artikel yang dipaparkan oleh Mbak Estri tadi, kita itu bisa mengambil pelajaran di sebuah bisnis yang notabene itu berbasis kesehatan pun harus menentukan kapasitasnya, harus membuat strategi di mana dia itu bisa memfasilitasi hal-hal yang tidak terduga. Dia harus punya strategi yang mana itu bisa mengintegrasikan. Tadi kalau disampaikan ada yang namanya VR ya. Ada VR, ada AR. VR tahu tuh ya? VR apa ya? VR apa teman-teman? Kenapa tadi kok disarankan ada VR? Ada virtual reality gitu ya. Oh ternyata ya virtual reality, kemudian augmented reality, sehingga itu nanti kayaknya di rumah sakit itu akan terlihat. Oh, kalau kamar ini modelnya akan seperti ini loh. Secara virtual itu saya bisa melihat. Oh, kamarnya ternyata bentuknya seperti ini. Orang yang mau istilahnya yang mau berobat, kemudian yang mau menentukan rumah sakit mana begitu, akhirnya dia lihat kamarnya modelnya seperti ini nih, nyaman nggak ya dan seterusnya. Oh ternyata rumah sakit itu butuh ya. Rumah sakit kira-kira perusahaan yang bergerak di sektor profit atau non profit? profit Bu. Harusnya sih profit ya, Bu. Kalau rumah sakit pemerintah kan non profit memang kalau berdasarkan peraturan ya. Tapi kalau kita lihat sendiri kan sekarang juga udah mulai bergeser ke profit. Meskipun mungkin nggak seterang-terangan perusahaan lain ya, maksudnya bidang lain gitu ya. Ada lagi kira-kira rumah sakit itu profit nggak? Profit Bu, dari pengalaman COVID kemarin, mohon maaf saya sensor sedikit sama rumah sakitnya di Surabaya. Itu waktu COVID kemarin mereka over apa namanya kamar ya, butuh Over butuh apa capacity? namanya butuh, iya. Akhirnya mereka menggunakan kampus-kampus yang punya fakultas kedokteran dan ada lab yang digunakan untuk praktek-praktek gitu sebagai apa ya bahasanya kayak rekanan untuk menerima pasien. Jadi akhirnya saat mereka menunjukkan, oh pasienku over 10%, padahal cuma over 2%. Jadi mereka otomatis bisa melobi untuk menggunakan lab-lab atau lokasi praktek itu sebagai ruangan pasien mereka. Seperti itu. Jadi akhirnya masukannya kan ke rumah sakit yang jadi rekanan tadi. Begitu. Rumah sakit butuh butuh strategi nggak sih? Kalau profit?
Yang jelas butuh, Bu. Pasti butuh, namanya profit itu pasti butuh karena persaingan dengan rumah sakit lain. Nah, otomatis rumah sakit itu pasti akan membutuhkan strategi agar masyarakat bagaimana bisa ke situ. Baik strategi pemasarannya, fasilitasnya, terus kemudian kecepatan dalam penanganan, dan lain sebagainya. Salah satunya ya teknologi tadi, mungkin disediakan apa namanya web yang VR tadi, yang reality seakan-akan orang masuk ke web itu kalau ingin melihat apa data konkretnya ya harus ditayangkan di web tersebut. Seperti seakan-akan pergi ke situ lah. Cuma dia hanya sekedar memasukkan data itu aja. Pak Rifki kenapa Seperti itulah ketawa-tawa Mbak mungkin. Rifki? Pak Rifki nggak ada suaranya tuh, Pak Rifki Nah, kenapa yo, itu? ini Kakanda gimana ini Kakanda ini? Jadi ternyata Suaranya doang. kompleks ya. Kalau kita tadi mungkin ini sajane mata kuliah apa sih kok membahas terus tadi kita bahas strateginya perguruan tinggi, sekarang bahas kasusnya rumah sakit. Kok nggak ada unsur-unsur UMKM-nya yang dibahas ya gitu. Sempat sedikit tok Mbak menyinggung batik tadi. Jadi ternyata proses bisnis ini nggak bisa lepas dari apapun yang ada di kehidupan kita, baik itu organisasi profit ataupun non profit gitu ya. Ternyata praktek operasional di teknisnya pun juga akan mempengaruhi yang lainnya begitu. Kalau kita membahas rumah sakit tadi, ini ABU kayaknya PKL kemarin sempat di rumah sakit. Ada mahasiswa saya sempat juga membahas tentang dia menganalisis bagaimana standar operasional prosedurnya. Ternyata standar operasional prosedur itu juga akan mempengaruhi layanan. Layanan dari rumah sakit. Ketika layanan rumah sakitnya istilahnya kita nanti akan dapat bintang 5, otomatis itu akan makin banyak pasien yang antri di situ. Walaupun seolah-olah ada yang BPJS begitu, tapi tetap ada duitnya. Gitu ya. Ada yang minat ini mungkin, oh ini Mbak Kirana loh, Mbak Kirana kesehatan ini kira-kira prakteknya kok yang di rumah sakit. Ayo Kira-kira Mbak gimana? Kirana, Sing ayo di Mbak rumah Kirana, sakit, sing duwe rumah resumnya. sakit loh. Jargonnya mana jargonnya? Gimana ini Mbak Kirana ini? Ada nggak ini? Iya Bu, saya izin masuk ya Bu ya. Ya, Ya, kalau dilihat dari pengalaman saya pernah bekerja di rumah sakit itu semua rumah sakit maupun swasta ataupun non swasta itu pasti ada dia itu mengambil sebuah keuntungan atau profitnya. Kalau semisal rumah sakit pemerintah itu sudah diatur semuanya dalam Kemenkes, ada aturannya di Kemenkes. Jadi kalau semisal dibilang itu non profit nggak mungkin Bu, karena semuanya pasti ujung-ujungnya itu ya adalah Bu. Tapi mungkin presentase untuk dia ibaratnya ambil keuntungannya itu kalau di pemerintah lebih sedikit karena sudah diatur dari Kemenkes. Kayak seperti harga obat ya Bu ya. Harga obat sendiri pun kalau semisal dilihat itu kan ada apa Bu namanya yang paling atas netnya atau apa itu head ada. apa? Head ya. Generik. Oh, headnya itu. Tapi waktu saya kerja di rumah sakit, bahkan harga tersebut itu melampaui harga headnya dari kemasan tersebut, Bu. Gitu. Terus selain itu juga strategi pemasaran di rumah sakit itu juga lebih sekarang itu saling berlomba-lomba ya Bu ya antara rumah sakit internasional, swasta internasional maupun pemerintah atau non pemerintah itu sekarang juga banyak yang semakin unggul gitu Bu. Dilihat dari mungkin ada yang mengembangkan di bidang fasilitas pediatrik atau kesehatan anak. Terus ada juga yang di bagian bedah umum atau di bagian mata. Contohnya kalau di Yogyakarta ini ada rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Yap. Rumah Sakit Yap itu unggul dalam bidang pembedahan mata atau kesehatan mata lainnya. Terus ada juga rumah sakit di Solo itu mengenai bedah dalamnya gitu Bu. Jadi mungkin di setiap rumah sakit itu memiliki keunggulan sendiri-sendiri gitu.
dilihat dari mungkin bidang pemasarannya juga, ada yang ini satunya di mata, ada yang di bedah, ada yang di ortopedi dan lain-lainnya gitu. Itu kira-kira pemasaran apa operasional ya? Penentuan strategi keunggulan bersaingnya. Di bidang operasionalnya, Bu. Pemasaran operasional. Tadi soalnya Heeh. eh, kalau garis tipis antara operasional sama pemasaran itu apa sih? Minggu lalu kan ini penentuan strategi ya. Kalau kita berbicara strategi operasional dan strategi pemasaran. Garisnya antara strategi operasional dan strategi pemasaran itu apa? Operasional, efektif, dan efisien, Bu. Iya. Semua dari kemarin yang bahas efektif dan efisiennya, Bu. Ya. Ya, Kalau pemasaran tuh ya kaitan dengan pemasaran, Bu. Kalau operasional kelihatan Cari untung lebih sebanyak-banyaknya umum. kalau pemasaran. terus kalau dari ke daya tariknya mungkin Bu, dikemas gimana mungkin pun dari produk tersebut di bidang jasa tersebut untuk menarik agar pasien yang sakit itu dia mau berobat di rumah sakit tersebut gitu. Cuman saya kok nggak pernah tahu ini ya, marketingnya rumah sakit ya, nggak pernah ketemu. Apa memang saya yang kurang info ya? Atau gimana? Biasanya juga dari marketing rumah sakit itu kayak kunjungan di rumah sakit lainnya, Bu. Jadi kayak dia observasi mungkin, oh di rumah sakit ini itu unggulnya di ini. Jadi rumah sakit yang dikelola di marketing tersebut tuh harus unggul lebih di apanya gitu. Itu sih, Bu. Mainnya Oke. ke poli sama departemen sebenarnya. Jadi seperti yang saya lihat kemarin Iya, betul. dokter-dokter itu promosinya asuransinya. Oke. Kalau asuransi beda, Mbak. Beda lagi. Jadi yang dipamerin promosinya di sini ada lebih dokter ke ini, mulut di dari sana mulut ke nggak ada mulut Pak dokter. Rizky promosinya. Jadi gini, garisnya strategi pemasaran. Kita kan tadi bahas strategi ya sebenarnya. Ya, konsep strategi operasional spesifiknya. Kalau kita narik garis operasional dan pemasaran, itu sebenarnya kalau strategi pemasaran itu berarti dia fokusnya pada gimana menciptakan sebuah permintaan. Dia nanti akan berupaya untuk memahami kebutuhan pelanggan, membangun brand begitu ya. Tetapi kalau yang kita membahas strategi operasional, maka kita akan fokusnya selain efektif efisien, kita fokusnya adalah memenuhi permintaan tersebut. Memenuhi permintaan dari yang dalam tanda kutip hal ini kita menyediakan jasa sesuai dengan kualitasnya, biaya, terus kecepatannya, fleksibilitasnya. Jadi seperti itu. Jadi operasional ini nanti akan menentukan bagaimana janji yang disampaikan oleh si bagian pemasaran tadi terwujud. Gitu ya. Garisnya di situ ya. Jadi nanti jangan ambigu kalau pemasaran bahasnya adalah nilai pelanggan gitu, tapi kalau operasional nanti untuk fokus ke prioritas kompetitifnya nih. Kita akan fokus pada bagaimana mewujudkan janji-janji yang disampaikan oleh bagian pemasaran. Mudah nggak sih? Jelas nggak sih yang saya sampaikan? Kalau pemasaran kan Paham Ibu. umumnya kan mesti bahas itu ya, promosi seperti ini, seperti Keunggulannya. ini. Makanya harus ada koordinasi dan si bagian operasional ini harus benar-benar bisa mewujudkan apa yang sudah dijanjikan oleh bagian pemasaran tadi. Kalau misalnya tadi dibahas tentang bahwasannya, oh salah satu rumah sakit ini memang unggul di bagian apa namanya Pelayanan. layanan mata, layanan penyakit dalam misalnya. Jadi sebenarnya itu juga bagian dari salah satunya strategi operasional. Kita harus menyampaikan keandalan atau apa ya, keandalan dari rumah sakit kita. Kita misalnya saja di sekarang kalau saya yang terakhir itu pernah ke Bayangkara gitu ya, anggaplah rumah sakit Bayangkara di Kota Kediri. Jadi di situ di bagian layanan obat menjanjikan produk itu bisa obat itu bisa dikirim ke rumah dalam 24 jam.
marketingnya ngomong ngono, misalkan bagian obat itu bisa kok Bu, kita bisa melayani pengiriman obat. Saat antri, oh saat ini Bayangkara melayani pengiriman obat, jadi Anda nggak perlu antri. Itu janjinya pemasaran gitu ya, walaupun nggak terlihat, tapi itu adalah produk pemasaran. Makanya di dalam operasinya bagaimana? Si rumah sakit Bayangkara ini harus punya jaringan operasional yang cepat. Supply chain-nya harus cepat. Beli obat di apotek sudah pesan untuk dikirim dan kita punya janji bahwasanya itu dikirim dalam 24 jam. Engko saat durunge ngombe obat sore berarti dia sudah obatnya sudah sampai di rumah. Itu di operasional harus menentukan strateginya bagaimana supply chain atau jaringan pengiriman tadi itu bisa sampai ke konsumen sehingga saling mendukung antara bagian operasional dan juga bagian pemasaran. Di situ titik temunya atau garisnya strategi operasional dan strategi pemasaran tadi adalah terletak pada fokusnya. Yang satu pemasaran ini bagaimana caranya orang itu bisa minta atau bisa beli produkku, gitu ya. Bagaimana orang itu bisa menarik untuk bisa tertarik untuk gabung dengan kita, bisa tertarik untuk beli produk itu, tapi di strategi operasional kita hanya fokus pada bagaimana kita memenuhi permintaan yang sesuai dijanjikan oleh pemasaran tadi. Itu garisnya. Jadi ini ben gak bingung ini saja nih strategi yang dibahas apa, strategi operasional apa pemasaran kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Nggak ada yang pengen bahas tentang metode menyorot metode yang digunakan, metode DLP kah? Ya, Bu. Mohon izin, saya mau menyorot yang lain, boleh Bu? Nggak ada yang mau mengkritisi tentang metode yang digunakan untuk penelitian itu sehingga dia bisa memutuskan untuk membuat proses bisnis di rumah sakit itu harus menggunakan AI, harus menggunakan VR, harus menggunakan AR, seperti itu. Ada nggak yang mau menyorot tentang metode penelitiannya? Sudah paham tentang metode Delphi? Ini apa Mas Biu kok Oh, gojek sirah Mas Biu? Mau meneng ya Mas Biu? Iki Mbak Antik ya mau meneng ya Mbak Antik. ya, ya. Cari Oke, teman. kita bahas lagi tentang artikel yang tadi diulas oleh Mbak Estri. Kita akan coba dari sudut yang berbeda yaitu tadi bahas ini ya kayaknya. Nah, Delphi method. Delphi method digunakan untuk operasional dan dia mendukung pembuatan keputusan. Jadi Delphi method ini itu merupakan salah satu metode penelitian. Barangkali kan kalau teman-teman sudah familiar dengan kualitatif dan kuantitatif begitu ya. Delphi method ini menjadi salah satu bagian deskriptif. Sebenarnya dia deskriptif mix method. Delphi ini nanti diawali dengan tadi kan ada simulasi 3 tahap ya. Kalau dia ngoleksinya menggunakan panel dan seterusnya. Ada 3 tahap, 3 ronde Delphi method. Tahapan dari Delphi method ini diawali dengan fase kualitatif.
Loh, menghilang. Budia? Keluar ya Bu Dia ya? Ya, Terlempar, dia terlempar. Terpental astagfirullah. kan? Sampai di sini. Kak Dey, aman Kak Dey? Ini tadi Mas Rizky masuk Yes. loh. Apa Piye lihat chat piye loh. piye. Mas Rizky tadi lihat chat loh, lihat chat tapi